Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi di channel Seblak Pol, ngomongin positioning brand. Untuk kesempatan ini, saya akan membicarakan tips keuangan dan pengertian berhutang. Sebelum kita mulai, subscribe channel ininya, agar selalu update hanya untuk kamu. Hutang merupakan sebuah tindakan yang dilakukan seseorang dalam meminjam uang untuk kebutuhan lain yang mendesak atau tidak mendesak. Berhutang itu langkah instan dan banyak orang pilih untuk menghadapi masalah finansial yang dihadapi. Namun tidak banyak yang menyadari bahwa cara ini mengandung beberapa resiko yang justru efeknya bisa seperti bumerang. Sebagian orang menganggap bahwa langkah yang baik untuk mendapatkan modal usaha atau bisnis adalah hal yang baik. Dan sejak dahulu jika menabung adalah hal yang dianjurkan oleh banyak orang. Ada yang bilang menabung pangkal kaya, ada yang bilang bahwa menabung akan membuat kita aman dalam hal finansial. Apapun itu, tidak dapat dipungkiri bahwa kebiasaan menabung memanglah membawa manfaat yang positif bagi pelakunya. Dengan tersedianya tabungan masa depan, tentunya dapat meredam kita untuk melakukan pinjaman uang, tentu hal ini setelah memenuhi kebutuhan kita terlebih dahulu. Tabungan tidak semata berbentuk uang. Bahkan ada yang berpendapat bahwa tabungan uang hanya akan membuat kita menanggung inflasi mata uang. Untuk itu, mulai untuk menabung jenis yang lain, seperti investasi properti, emas dan lain sebagainya. Lebih jauh, menabung bukan soal uang saja, namun bisa soal pengendalian diri dan sikap disiplin seseorang. Maka hal ini bisa menjadi solusi yang berdampak pada banyak hal, termasuk kepribadian kita secara keseluruhan, walaupun berawal pada kepribadian kita mengelola uang. Benarkan demikian? Yuk simak penjelasan berikut ini. Semakin berkembangnya aplikasi pinjaman online yang cepat cair, dan limit yang besar, membuat calon wirausahawan dan pembisnis menjadi lebih mudah mendapatkan pinjaman untuk modal usaha atau bisnisnya. Dengan berhutang, pebisnis tidak perlu lama-lama untuk menabung dan mengumpulkan uang untuk mendapatkan modal usaha. Namun, hutang untuk modal usaha atau bisnis sebaiknya jangan menggunakan modal hutang dari bank atau pihak lain. Karena hutang memiliki resiko yang besar bagi perusahaan atau bisnis yang baru dibangun. Resiko ini tidak dapat dihindari, mengingat perusahaan atau bisnis yang akan dibangun belum pasti akan sukses dan bisa gagal. Karena perusahaan dan bisnis yang baru dibuka atau dirintis bersifat tidak memiliki kepastian, seperti kalkulasi yang konkret seberapa banyak penghasilan yang akan didapatkan, dan keberlangsungan perusahaan atau bisnis tersebut di masa depan. Sementara ketika kita menggunakan dana hutang sebagai modal awal sebuah perusahaan atau bisnis, maka pelunasan hutang tersebut sudah pasti harus dilunaskan. Artinya jika bisnis yang dibuat dari modal hutang, dan bisnis tersebut gagal, maka dipastikan akan kerepotan membayar hutang tersebut. Jadi, untuk membangun perusahaan atau bisnis mulai dari kecil dan sehat. Jika perusahaan atau bisnis yang dijalankan dirasa sudah berkembang dan bagus, kamu dapat berhutang ketika ingin memajukan bisnis atau men-scale up bisnis yang sudah berjalan. Kemudian hutang tersebut jelas tujuannya dan dialokasikan untuk pertumbuhan dan menunjang perusahaan atau bisnis agar bisa semakin tinggi dan tidak dipakai untuk keperluan yang konsumtif. Dengan catatan pendapatan dari perusahaan atau bisnis tersebut sudah dapat melunasi hutang tersebut, maka pada akhirnya, menabung dapat mencegah seseorang dari kebiasaan berhutang. Kita bisa mulai melatih hidup sederhana, tidak serba boros. Hidup sederhana bukan berarti kita tidak mampu untuk hidup mewah, terkadang hal itu adalah sebuah pilihan. Setiap pilihan akan membawa dampak pada pemilihnya. Pilihan hidup serba mewah akan berdampak pada biaya dan harga yang harus Anda keluarkan. Hal ini juga tidak semata urusan uang, masih ada hal lain yang membuat orang tetap memilih hidup sederhana ketimbang mewah. 8 tips keuangan untuk menjadi yang lebih baik. Keuangan haruslah disusun dengan jelas, agar dapat mempermudah Anda dalam memantau progres dan mewujudkannya. Setelah Anda mengetahui ketiga aspek penting dalam perencanaan keuangan, selanjutnya Anda bisa menerapkan 8 tips keuangan berikut ini sebagai salah satu strategi. 1. Kenali mana kebutuhan dan keinginan. Seringkali kita terjebak dalam situasi di mana tanpa sadar kita mengeluarkan uang
untuk sesuatu yang ternyata tidak kita butuhkan, atau istilah lainnya lapar mata. Fenomena ini dapat terjadi saat Anda tidak mampu memisahkan antara kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan adalah hal mendasar yang harus dipenuhi oleh seseorang demi keberlangsungan hidupnya, seperti makanan, pakaian, kesehatan, dan tempat tinggal. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang diinginkan oleh seseorang, namun tidak selalu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Keinginan umumnya bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh kepribadian, minat, sampai dengan kebiasaan. Tips membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Beri waktu sejenak untuk berpikir, dan bertanya pada diri sendiri, apakah butuh atau sekedar ingin. Dan kelompokkan keinginan dalam kategori tertentu. Hal ini dilakukan untuk mempermudah Anda dalam mengambil keputusan yang bijak. Misalnya keinginan yang berkaitan dengan hobi, karir, keluarga, keuangan, dan lain sebagainya. 2. Buat anggaran pengeluaran dan pemasukan bulanan secara terperinci. Langkah kedua yang dapat Anda lakukan, sebagai resolusi keuangan, yaitu dengan membuat rincian anggaran dana. Rincian tersebut harus mencakup anggaran pemasukan dan pengeluaran. Anda juga diharuskan untuk membuatnya secara terperinci, atau sedetail mungkin. Tips membuat anggaran dana yang efektif. Menentukan tujuan keuangan. Sebelum Anda membuat anggaran dana, penting untuk mengetahui gambaran jelas terkait tujuan yang akan Anda capai, baik itu dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Ini berguna untuk membantu Anda dalam menentukan skala prioritas. Menghitung total pendapatan dan pengeluaran. Buat daftar terperinci terkait sumber pendapatan Anda, mulai dari gaji, bonus, passive income, dan lain sebagainya. Hitung juga semua daftar pengeluaran Anda, mulai dari kebutuhan bulanan, cicilan, dana rekreasi, dan lain-lain. Buat daftar kebutuhan dan keinginan. Kelompokkan pengeluaran yang Anda miliki menjadi kebutuhan dan keinginan. Dengan adanya daftar ini, Anda bisa dengan mudah memutuskan mana yang sebaiknya segera dipenuhi dengan yang tidak. Menentukan batas anggaran. Setelah Anda berhasil menghitung total pendapatan dan pengeluaran, selanjutnya tentukanlah batas anggaran dari setiap kategori yang ada. Dengan begitu, keuangan Anda akan lebih tertata. 3. Lebih berhemat. Tips keuangan yang ketiga adalah melakukan penghematan. Dengan berhemat Anda dapat mengalokasikan uang yang ada untuk kebutuhan yang lebih penting. Bukan hanya itu saja, berhemat juga dapat membantu Anda menghindari masalah keuangan seperti terlilit utang dan kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Singkatnya, berhemat adalah cara efektif untuk mencapai tujuan keuangan Anda dengan lebih mudah. Salah satu cara paling mudah untuk berhemat yakni dengan masak di rumah. Selain lebih murah, masak di rumah cenderung lebih sehat dan mampu meningkatkan skill memasak Anda. Apalagi dijadikan konten untuk media sosial, hehehehehe, ketawa. 4. Konsisten untuk menabung. Melatih diri sendiri untuk menabung secara konsisten adalah tips keuangan selanjutnya. Tentunya Anda pernah mendengar sebuah pepatah yang mengatakan, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang tepat untuk menggambarkan hasil yang didapat dengan menabung secara konsisten. Menabung tidak harus dengan nominal besar, asalkan Anda melakukannya secara rutin, berapapun itu besarannya, pasti akan menjadi banyak di kemudian hari. 5. Melunasi hutang. Jika Anda masih memiliki utang atau cicilan yang harus dilunasi, maka melunasi hutang akan menjadi tips keuangan yang tidak boleh dilewatkan. Ada beberapa cara melunasi hutang bisa Anda lakukan. Di antaranya yaitu mengatur ulang pos pengeluaran, rekapitulasi hutang, melunasi hutang yang paling besar terlebih dahulu, menjual barang yang sudah tidak digunakan namun masih layak, dan mencari penghasilan tambahan. 6. Perbanyak investasi. Jika Anda belum pernah berinvestasi sebelumnya, mungkin inilah saat yang tepat untuk memulainya. Investasi adalah tips keuangan yang dapat membantu Anda dalam mewujudkan tujuan keuangan di masa depan, dan mampu menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi ketimbang hanya menyimpannya di rekening bank. Pastikan untuk berinvestasi pada produk keuangan yang legal, hindari skema Ponzi, dan monkey bisnis yang belakangan ini marak di mana-mana. Tips memilih produk investasi. Tentukan tujuan investasi, apakah untuk dana pensiun, menambah penghasilan atau tujuan lainnya. Pelajari mengenai risiko dan imbal hasil.
Semua produk investasi memiliki risiko yang berbeda-beda, termasuk dengan imbal hasil yang ada. Sesuaikan produk investasi dengan kondisi keuangan dan kesanggupan Anda. Pastikan Anda memahami produk yang dipilih. Pahami sepenuhnya apa yang akan Anda beli. Diversifikasi portofolio. Kelola dana investasi yang ada pada beberapa produk, untuk menghindari risiko kegagalan total investasi. Hindari menaruh seluruh pada satu instrumen investasi. Update dengan berita terkini. Dengan mengikuti kabar terkini terkait investasi, Anda bisa lebih memahami produk keuangan yang Anda pilih, mengetahui kinerja investasi yang bagus, dan menentukan langkah ke depannya. 7. Persiapkan dana darurat. Dana darurat adalah dana yang dipersiapkan untuk keadaan darurat. Misalnya, sebagai antisipasi saat terkena musibah, PHK, jatuh sakit, bangkrut, dan hal lainnya yang cukup membebani pengeluaran. Dana ini harus diprioritaskan, agar kebutuhan hidup dapat tetap terpenuhi, dan mampu bertahan, jika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Dana ini wajib dimiliki setiap orang, baik yang masih berstatus lajang maupun yang sudah berkeluarga. Perlu diingat, dana ini hanya bisa digunakan saat keadaan mendesak, dan di luar dari pos pengeluaran serta tabungan. Tips untuk besaran dana darurat yang harus disiapkan, yaitu jika lajang, belum menikah, 3-6 kali lipat, dari pengeluaran per bulan. Jika sudah berkeluarga, sudah menikah, 9 kali lipat, dari pengeluaran per bulan. Jika sudah menikah dan memiliki anak, 12 kali lipat, dari pengeluaran per bulan. 8. Membuka usaha sendiri. Selain ketujuh tips keuangan di atas, Anda juga bisa menerapkan solusi lainnya yaitu dengan cara membuka usaha sendiri. Ada banyak jenis usaha yang bisa Anda coba, sesuai minat dan besaran modal yang Anda miliki. Anda bisa mencoba membuka usaha modal kecil, mulai dari ide usaha modal 1 juta, sampai dengan usaha modal 10 juta. Selain itu, Anda juga bisa memanfaatkan berbagai platform online, untuk berbisnis secara digital. Semoga bermanfaat. Ayo tetap semangat bersama brand Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya, agar menjadi lebih baik, jangan lupa di-share dan kasih komentar di setiap video.